Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba jawab satu pertanyaan manajemen yang klasik banget. Gimana sih caranya mendorong perubahan, tapi nggak terus-terusan ketemu resistensi yang bikin capek? Benar banget. Sumber kita hari ini bab 21 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Ini ada perspektif menarik soal pentingnya melibatkan orang dalam masalah itu sendiri. Betul sekali. Seringnya kan pemimpin itu secara naluriah ya, coba mendorong perubahan lebih keras aja gitu. Iya, kayaknya gitu ya standarnya. Tapi Covey, nah ini dia, mengacu pada Kurt Lewin, ini seorang pionir psikologi sosial loh, dia nunjukin ada cara yang lebih cerdas kita. Ini semua tentang memahami medan kekuatan yang ada. Jadi apa yang mendorong maju, terus apa juga yang nahan. Oke, ini menarik nih. Jadi bukan cuma soal kemauan keras aja ya. Terus gimana persisnya melibatkan orang lain dalam masalah itu bisa jadi solusi buat resistensi yang sering kita lihat? Covey itu pakai konsepnya Lewin, namanya analisis medan kekuatan atau force field analysis. Coba bayangin deh, situasi Anda sekarang ini sebagai titik seimbang gitu. Oke. Di satu sisi, ada kekuatan pendorong, driving forces, yang pengen bawa kita ke kondisi baru. Misalnya, ya kebutuhan efisiensi lah, teknologi baru, target pasar baru gitu kan? Oke. Nah, di sisi lain, ada kekuatan penahan, restraining forces, yang nahan kita tetap di tempat. Bisa jadi kebiasaan lama, rasa takut nggak pasti, atau bahkan struktur organisasinya kaku. Wah, kebayang sih. Misalnya ada dorongan kuat nih buat implementasi software baru biar efisien, ya kan? Itu kekuatan pendorong. Betul. Tapi di sisi lain, ada karyawan yang takut. Aduh, ini ribet pakainya. Atau nggak nyaman ninggalin cara kerja lama. Nah, itu kekuatan penahan. Kayak tarik tambang ya jadinya. Persis kayak gitu. Dan kesalahan paling umum, ini kata Covey ya, pemimpin itu cuma fokus nambahin kekuatan pendorongnya aja. Oh iya? Gimana tuh? Lebih banyak memo, instruksi lebih keras, rapat motivasi, insentif digedein. Kedengarannya sih logis ya. Iya, bener juga. Tapi apa yang terjadi? Covey ngegambarinnya kayak neken pegas. Makin keras kita dorong, pegasnya makin kuat ngelawan balik. Wah. Ketegangan malah naik, resistensi makin kuat. Ini nih yang ngejelasin siklus program of the month yang kadang kita lihat di kantor. Hari ini fokus efisiensi, besok kualitas, lusa inovasi. Dorong terus, tapi orang-orangnya malah jadi sinis gitu kan. Merasa kayak, masalah dasarnya nggak disentuh-sentuh. Orang jadi capek, jadi skeptis. Nah, disinilah letak insight utama dari KV yang menurut saya, wah ini kuat banget. Jauh lebih efektif buat bekerja, mengurangi kekuatan penahan, daripada cuma nambahin kekuatan pendorong. Mengurangi kekuatan penahan, oke. Ini mulai beda nih kedengarannya. Tapi gimana caranya? Terus di mana peran melibatkan orang yang tadi disebut? Caranya yaitu tadi dengan melibatkan orang-orang yang kena dampak perubahan itu dalam proses diagnosis masalahnya. Diagnosis masalahnya ya? Iya, jadi bukan sekadar dikasih presentasi solusi jadi, tapi diajak duduk bareng. Secara jujur identifikasi, apa aja sih kekuatan penahan yang kita rasain bareng-bareng? Kekhawatiran Anda apa? Hambatan nyata di lapangan dari sudut pandang Anda itu apa? Gitu, ini bukan survei basa-basi ya, tapi investigasi bareng, kolaboratif. Jadi bukannya manajemen datang bawa solusi brilian terus coba jual ke tim gitu ya? Bukan. Lian, apa sih yang ngehalangin kita? Ini butuh kerendahan hati ya dari pemimpin, ngakuin kalau mereka nggak punya semua jawaban. Banget, sangat butuh. Tapi nah, disinilah keajaibannya terjadi, kayak yang dijelasin Covey. Waktu Anda secara tulus ngelibatin orang buat memahami dan ngatasin hambatan mereka sendiri, sesuatu yang luar biasa sering terjadi. Apa tuh? Banyak dari kekuatan penahan itu, rasa takut, bingung, bahkan malesnya mulai luntur. Dan lebih dari itu, energi yang tadinya dipakai buat nahan, itu bisa berubah arah. Maksudnya? Kekuatan penahan bisa jadi pendorong loh, gimana ceritanya itu? Bayangin gini deh, waktu orang merasa didengarin, ya kan? Waktu kekhawatiran mereka diakui, terus dijadiin bagian dari solusi, rasa takut mereka itu bisa berubah jadi kehati-hatian yang konstruktif. Oke. Kebingungan mereka bisa jadi pemicu pertanyaan kritis yang justru malah memperjelas jalan ke depan. Keinginan alami manusia buat kontribusi, buat mecahin masalah yang mereka miliki bersama, itu jadi kepicu.
Wah, Jadi Anda nggak lagi ngelawan resistensi mereka. Anda justru nyalurin energi internal mereka ke arah perubahan. Coffee nyebutnya ini sinergi. wah, ini kayak ngebalikin arus ya. Dari yang tadinya konflik kami versus mereka, gitu jadi energi bareng, yuk kita selesaikan ini bareng-bareng. Tapi bukannya pendekatan ini bisa kerasa lebih lambat ya di awal, dibanding kalau kita kasih instruksi aja langsung. Mungkin kerasa lebih lambat di permukaan awalnya ya. Karena kan butuh waktu buat dialog, buat bangun pemahaman bareng. Iya kan? Dorong terus mungkin kelihatan cepat, tapi seringkali gagal total atau ya cuma hasilin perubahan semu yang nggak tahan lama. Kenapa? Karena akarnya, resistensinya nggak kecabut. Bener juga. Nah, melibatkan orang itu membangun kepemilikan, bangun trust, ngurangin sinisme yang sering jadi racun perubahan. Ini perubahan yang lebih dalam, lebih sustainable. Ini juga nyambung banget sama prinsip Coffee yang lain, soal bangun fondasi karakter dan kepercayaan dulu. Oke. Jadi, intisari yang bisa kita bawa pulang nih dari bab 21 ini buat Anda, para pendengar kami, pas lagi hadapin situasi yang butuh perubahan, entah di kantor, komunitas, atau bahkan keluarga, kayaknya pesannya jelas ya. Coba deh berhenti sejenak dari godaan buat mendorong lebih keras. Betul, alihkan fokus Anda, coba luangkan waktu buat benar-benar memahami apa aja sih kekuatan yang nahan perubahan itu dari perspektif mereka yang terlibat. Libatkan ya. Iya, libatkan mereka dalam diagnosis. Tanya, apa sih yang bikin ini solid buat Anda? Terus, gimana ya caranya kita bisa ngatasin ini bareng-bareng? Ini emang butuh sabar, butuh empati, butuh kepercayaan kualitas yang selalu Coffee tekankan di bukunya. Tapi ini ngebuka pintu ke solusi yang nggak cuma diterima, tapi juga didukung dari hati, benar-benar didukung. Oke, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pernah nggak sih Anda ada di situasi di mana Anda pingin banget dorong sebuah perubahan, tapi kok rasanya kayak nabrak tembok resistensi terus? Nah, gimana kalau waktu itu, alih-alih nambah tekanan, Anda justru berhenti sejenak, terus coba strategi Covey ini? Libatkan pihak lain buat sama-sama ngupas tuntas apa sih yang sebenarnya nahan kita? Hasilnya mungkin bakal beda nggak ya? Coba direnungkan.